Assalamualaikum, nama saya Mufaroha dari program studi pendidikan ekonomi. Untuk menonton videoku jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Untuk memulai, silakan baca doanya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tahu materi sebelumnya apa? Tidak. Yang kemarin tentang apa itu ekonomi dan sekarang tentang pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum kita mulai materi, Ibu absen satu-satu ya. Ya, Bu. Yunita Safitri, Hadiroh. Wagiatul Mafiro, Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan produk domestik bruto tanpa memandang kenaikan produk domestik bruto tersebut seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Atau dengan arti lain, peningkatan produk barang dan jasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar tentang pertumbuhan ekonomi? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan lanjut tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ibu akan jelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Dalam analisis makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi dicapai suatu negara yang diukur dari perkembangan pendapatan nasional real suatu negara. Seperti ini rumusnya ya anak-anak. Ibu akan jelaskan satu persatu rumus ini. Pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP per GNPT dikali 100%. Ibu akan jelaskan apa itu GNP. GNP itu perhitungan pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu dikurangi dengan GNPT, yaitu yang sedang dihitung tahun ini. Jadi GNP per GNPT maksudnya itu GNP dikurangi GNPT dan dikalikan 100%. Paham anak-anak? Paham. Baik, rumus berikutnya ya. Ya, Bu. Ibu akan jelaskan rumus yang kedua ya anak-anak. Yang kedua yaitu PNB real TN sama dengan IHT 0 per IHTN dikali PNB nasional. Keterangannya yaitu IHT 0 atau indeks harga pada tahun sebelumnya. Di sini IHT ditulis indeks harga yang sebelumnya, tahun yang sebelumnya. Sedangkan IHTN adalah indeks harga pada tahun yang akan dihitung, maksudnya yang tahun ini yang akan dihitung. Jadi IHT dikurangi dengan IHTN dikalikan dengan PNB nasional. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat teori pertumbuhan ekonomi yang memiliki aliran tersendiri. Di antaranya ada 3. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berkembang di Jerman sebagai reaksi atas pandangan kaum klasik. Yaitu terdapat 2 tokoh. Yang pertama Werner Sorbert dan yang kedua Walt Whitman Restow. Teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo.
Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini, pertumbuhan ekonomi ini antara lain dipelopori oleh Robert Shaw dan Hamad Damar. Mungkin ada yang belum dipahami tentang teori pertumbuhan ekonomi? Mungkin ada yang belum dipahami, silakan dipertanyakan. Mau bertanya, Bu. Ya, Wajatul Mafiro, silakan. Apa perbedaan dari GDP dan GNP? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu GNP dan GDP. GDP itu adalah Gross Domestic Product, sedangkan GNP Gross National Product. Indikator-indikator GNP dan GDP sangat berkaitan guna untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Mungkin sudah paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Baik, silakan Dita. Faktor apa saja yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada 5. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Yang kedua yaitu faktor sumber daya alam. Yang ketiga faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat faktor budaya. Dan yang terakhir faktor sumber daya modal. Yang dimaksud sumber daya modal. Baik, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia dengan proses pembangunan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dalam proses pembangunan. Maka faktor ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam dalam melakukan proses pembangunannya, demikian sumber daya alam tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya faktor sumber daya ini belum tentu mengetahui pertumbuhan ekonomi. Maka harus ada kelima-lima faktor tersebut agar dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Baik, Ibu akan jelaskan yang disanggah oleh Nita. Faktor sumber daya modal itu seperti apa? Ya. Faktor sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDM dan meningkatkan kualitas iptek. Mungkin dipahami? Paham. Baik, kalau sudah Ibu akan tutup. Tapi sebelum ditutup Ibu akan memberi tugas untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu tugasnya adalah menghitung pertumbuhan ekonomi seperti yang Ibu jelaskan dalam rumus yang tadi Ibu jelaskan ya, Nana? Iya, Bu. Ada yang belum mengerti tentang rumus yang tadi? Paham. Jadi kalian tinggal mengerjakan seperti yang Ibu jelaskan barusan ya, Nana? Ya, Bu. Kalau sudah gak ada yang mau ditanyakan, mungkin Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.